Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri dari kelas 3 EAKM nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil audit terkait kas kecil atau petty cash pada PT Wahana Eka Setia. Jadi yang pertama-tama, kas kecil atau petty cash sendiri ini adalah sebuah dana tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran atau transaksi operasional kecil sehari-hari. Contohnya itu seperti pembelian ATK, kemudian pembiayaan untuk biaya konsumsi rapat dan juga perjalanan dinas serta pengeluaran-pengeluaran kecil lainnya. Kemudian dalam melakukan audit kas kecil sendiri itu terdapat beberapa prosedur. Yang pertama adalah memahami sistem dan prosedur kas kecil. Jadi memahami seperti apa metode pengelolaannya, apakah menggunakan metode impres atau fluktuasi, kemudian besaran dana kas kecil yang ditetapkan, serta siapa yang mengelola dana kas kecil. Yang kedua yaitu memahami pengendalian internal. Jadi mengetahui siapa yang mengelola dana kas kecil, kemudian siapa yang menyetujui pengeluaran serta pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik kas kecil. Jadi melakukan perhitungan ulang dana fisik kas kecil yang ada di kasir. Kemudian melakukan pemeriksaan dokumen pengeluaran. Jadi memeriksa bukti-bukti pengeluaran seperti bon, kwitansi, dan juga nota seperti itu. Kemudian melakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi dan pengisian kembali. Jadi memeriksa apakah rekonsiliasi dan pengisian kembali ini dokumennya itu sudah benar, sudah sesuai, kemudian jumlahnya juga apakah juga sesuai dan juga memastikan tidak ada manipulasi. Dan yang terakhir yaitu membuat kertas kerja audit. Jadi setelah melakukan pemeriksaan atau audit, membuat kertas kerja audit, di mana termasuk melakukan perhitungan ulang dana kas kecil dan juga penyajian atas temuan audit. Kemudian dalam melakukan audit kas kecil pada PT Wahana Eka Setia itu terdapat beberapa informasi. Yang pertama, metode pengelolaan kas kecil ini dilakukan dengan menggunakan metode impres. Jadi, eh, saldonya itu selalu sama untuk setiap periode. Kemudian, yang kedua, itu terkait saldo buku besar per 31 Desember tahun 2022, di mana untuk saldo kas kecilnya itu per 31 Desember 2022 sejumlah 2.500.000 dan pada tahun 2021 sejumlah 0 rupiah. Kemudian informasi yang ketiga yaitu mengenai perhitungan dana kas kecil oleh kasir atas uang logam dan juga uang kertas. Kemudian bukti-bukti yang diperlukan itu yang pertama ada bukti fisik dana kas kecil dan juga nota atau kwitansi atau bon pengeluaran kas kecil. Kemudian masuk pada proses audit kas kecil. Yang pertama yaitu mengisi kertas kerja utama. Jadi berdasarkan informasi kita isikan indeksnya terlebih dahulu yaitu indeks A dan juga judul. Kemudian mengisi keterangan kas kecil. Jadi untuk kolom saldo per buku dan saldo tahun lalu itu disesuaikan dengan informasi yang ada dari saldo buku besar per 31 Desember 2022. Untuk saldo per bukunya sejumlah 2.500.000 dan saldo tahun lalu sejumlah 0. Kemudian selanjutnya itu melakukan perhitungan dana kas kecil dan mengisi berita acara. Jadi terdapat informasi perhitungan dana kas kecil yang dilakukan oleh kasir pada 7 Januari 2003. Kemudian dilakukan perhitungan ulang dan mengisi berita acara perhitungan dana kas. Jadi untuk formulirnya sendiri
kita masukkan indeksnya yaitu A1 dengan keterangan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2023 pada jam 9.00 sampai dengan 9.20 telah dilakukan perhitungan dana kas kecil berupa uang tunai di hadapan kasir Rani Wijaya dengan rincian uang logam itu ada nominal Rp500 sejumlah 2 kantong, di mana untuk satu kantong itu berisi 100 keping. Jadi kuantitasnya ada 200 keping dengan sub jumlah Rp100.000. Kemudian untuk pecahan Rp100 itu ada 9 kantong. Jadi kuantitasnya ada 900 keping dengan sub jumlah 90.000, dan 50 pecahan Rp50 itu ada 30 keping dengan sub jumlah 1.500. Jadi total eh, kas dana kas kecil untuk jenis uang logam itu ada 191.500. Kemudian untuk pecahan uang kertas itu ada nominal 50.000 sejumlah 10 lembar, yakni subjumlahnya 500.000. Kemudian pecahan 20.000 itu ada 6 lembar dengan subjumlah 120. Kemudian pecahan 10.000 ada 14 lembar dengan subjumlah 140.000. Pecahan Rp5.000 ada 8 lembar dengan subjumlahnya 40.000. Kemudian untuk pecahan Rp1.000 itu ada 4 bendel, di mana satu bendel itu terdiri dari 100 lembar pecahan Rp1.000. Jadi kuantitasnya itu ada 400 lembar, sehingga subjumlahnya 400.000. Dan untuk pecahan Rp500 dalam bentuk lembar, dalam bentuk uang kertas itu ada 3 bendel, artinya ada sejumlah 300 lembar pecahan Rp500 dengan subjumlah 150.000. Kemudian di total, sehingga total uang kertas itu ada sejumlah 1.350.000. Kemudian selain mengisikan rincian dana kas kecil berupa uang fisik, itu juga dirincikan biaya bon atau nota. Jadi atas pengeluaran kas kecil itu bukti-buktinya dirincikan, sehingga pada tanggal 24 Desember 2022 ada bukti pengeluaran kas kecil untuk perbaikan kaca pintu kantor sebesar 250.000. Kemudian untuk tanggal 28 itu ada pengeluaran BBM kendaraan pemasaran sejumlah 200.000. Dan pada tanggal 2 Januari 2023 dikeluarkan sejumlah 250.000 untuk transport keuangan pemasaran. Dan pada tanggal 5 Januari ada 2 pengeluaran untuk majalah dan koran serta transportasi karyawan pemasaran, masing-masing sejumlah 158.500 dan 100.000. Kemudian rincian biaya ini ditotal sehingga totalnya sebesar 958.500. Kemudian kita berikan tick mark dengan keterangan bahwa jumlah ini telah sesuai dengan rekap pengeluaran kas kecil. Begitu juga dengan rincian uang logam dan kertas itu juga diberikan tick mark dengan keterangan bahwa telah dilakukan perhitungan ulang dana kas kecil. Selanjutnya, jumlah rincian dana kas fisik tadi itu ditambahkan dengan rincian biaya pengeluaran dengan subtotal sebesar 2.500.000, di mana ini itu prinsipnya sesuai dengan metode impres, yaitu saldo impres sama dengan rincian pengeluaran ditambah dengan saldo kas fisik. Dan untuk subtotal bukti ini terbukti sama sebesar 2.500.000 sesuai dengan dana impres yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian juga kita beri tick mark dengan rincian sesuai dengan total dana impres. Selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan karena
Dari kelima bukti pengeluaran kas kecil itu, terdapat 3 bukti pengeluaran yang dilakukan setelah, tanggal neraca. Jadi yang dimasukkan itu adalah hanya, transaksi sebelum tanggal neraca. Jadi kita ambil yang 2 teratas ini. Jadi yang pertama untuk formulir ini kita mengisi indeksnya terlebih dahulu, kemudian memasukkan jurnal penyesuaian. Jadi pada tanggal 24 Desember 2022 itu ada perbaikan kaca pintu kantor dengan jurnal penyesuaiannya, beban perbaikan dan pemeliharaan pada kas kecil kantor sejumlah 250.000. Untuk akunnya itu disesuaikan dengan akun yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian jurnal yang kedua yaitu beban perjalanan dinas dan BPM pada kas kecil kantor sejumlah 200.000 rupiah. Sehingga saldo yang benar untuk kas kecil per 31 Desember 2022 itu sejumlah 2.500.000 dikurangi pengeluaran sebelum habisnya tanggal neraca. Jadi saldo yang benar itu sejumlah 2.050.000. Kemudian eh, kita beri tick mark dengan keterangan bahwa telah diperiksa kwitansi pengeluaran kas kecil. Kemudian juga diberikan tanggal serta paham. Selanjutnya yaitu melengkapi kertas kerja utama. Jadi setelah diisikan tadi saldo per buku dan saldo tahun lalu, dimasukkan saldo per audit pada kolom ini sejumlah 2.050.000 berdasarkan hasil temuan audit. Kemudian karena ada selisih dimasukkan pada kolom net adjustment sejumlah pengurangan saldo per audit dikurangi saldo per buku yaitu 450.000. Setelah itu kita masukkan referensi kertas kerjanya dari kertas kerja indeks A2. Jadi kita tulis A2 kemudian diberi tick mark dengan keterangan bahwa saldo per buku dan saldo tahun lalu ini jumlahnya telah sesuai dengan saldo per buku 31 Desember 2022. Kemudian untuk kolom di saldo audit ini jumlahnya telah sesuai dengan saldo per audit. Setelah itu kita memasukkan tanggal dan juga memberi paraf. Setelahnya mengisi kertas kerja neraca. Jadi eh, dana kas kecil ini termasuk ke dalam aktiva lancar. Jadi masuknya ke dalam kertas kerja neraca. Itu pengisiannya sama seperti kertas kerja utama tadi, diisikan saldo per buku 31 Desember 2022 sejumlah 2.500.000, kemudian saldo tahun lalunya 0, memasukkan juga saldo per audit sejumlah 2.050.000 dan juga net adjustment-nya. Kemudian untuk referensinya ini berdasarkan kertas kerja utama indeks A. Jadi dimasukkan referensinya dari kertas kerja utama indeks A. Jadi sekian presentasi mengenai hasil audit kas kecil pada PT Wahana Eka Setia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.